Apakah saudara cuma mau berikan setengah-setengah, saudara? Oh, jangan kasih setengah-setengah, Pak Tuhan, saudara. Kita tahu, saudaraku. Saya ini semenjak saya dibaptis dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Saya tidak suka melihat orang memuji Tuhan loyo-loyo. Saya tidak mau, saudaraku. Betul, saudaraku. Karena saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan rela mati untuk saya, untuk menebus saya, untuk segala pelanggaran saya. Sementara saya hanya loyo-loyo, dengan berjalan dengan pikiran saya, dengan keinginan saya, bukan dengan maunya Tuhan. Saudaraku, saya tidak suka dengan orang memuji Tuhan patah semangat. Karena apa, saudara? Jadi sama dengan itu Raja Daud. Daud memuji Tuhan, tidak memusingkan dirinya, saudaraku. Dia memuji Tuhan sampai-sampai DP istri bilang, kamu seperti orang gila, mempermalukan dirimu sendiri. Tapi kenapa, saudaraku? Daud saja seorang raja, apalagi saya dan saudara. Tapi saya percaya kita semua memperbaharui hidup kita dalam Tuhan. Amin. Belajar, saudaraku, belajar, saudara. Sebab Tuhan mau orang-orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab tadi itu menyembah, saudaraku, banyak ada berjalan di pikiran, malu, masih gengsi. Tanggalkan itu gengsi, saudaraku. Tuhan ini mau itu begitu, saudaraku. Mau pegawai negeri kek, mau apa kek, ngana jabatan apa kek, Tuhan ada kasih pada orang jabatan. Tuhan berikan orang kedudukan, Tuhan berikan orang jabatan. Saudaraku, kita nyak sekolah, nyak DP sekolah, saudaraku, cuma kelas 3 SD. Ini cuma kelas 3 SD-nya sekolah, saudara. Karena kenapa? Orang tua saya tidak mampu, saudara. Tapi di saat saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan punya orang Kristen, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Karena kenapa, saudaraku? Segala sesuatu diajari oleh Tuhan yang orang Kristen. Bagaimana dengan orang Kristen? Di Talaut ini penuh dengan orang Kristen. Katanya di Gorontalo sana, saudaraku, kalau orang Gorontalo bilang begini, setiap orang Kristen datang di Gorontalo, kita harus berkata mereka itu jadi Islam. Bagaimana dengan orang Kristen yang ada di Talaut? Setiap kaum Kedar datang di Talaut, bagaimana dengan iman orang Talaut? Apa bisa mengubah keadaan itu? Mereka bisa, saudaraku, mengubah. Gorontalo sana bisa. Orang Kristen dari sini ke sana, sampai di sana jadi Islam. Tapi bagaimana dengan keadaan kita? Kita bersyukur, saudaraku, kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Tanggalkan semua keegoisan kita, saudaraku. Di saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, saudaraku, tanggalkan keegoisan kita, tanggalkan kedudukan kita, saudaraku. Sepertinya kita ini tidak punya apa-apa, saudaraku. Tidak berarti kita ini hanya debu, saudaraku. Jangan menyombongkan diri dengan keadaan. Jika engkau dipercayakan dengan harta kekayaan, itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri, mengandalkan diri kita bahwa kita ini hebat. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Haleluya. Berapa kali saya mau dibunuh waktu saya masih jadi tentara. Satu kali saya sedang keluar kamar, pergi nonton bioskop. Pulang, kamar saya sudah gelap dan saya teliti, ternyata di bawah kasur dipasang tombak 5 biji. Ukuran 1 tembus. Roh Kudus berbicara, bukalah tempat itu ada barang yang berbahaya. Dan saya buka, ternyata benar. Kesaksian kedua, 3 hari kemudian ada seorang mengantarkan nasi goreng dan kopi susu. Roh Kudus berbicara dalam hati saya, buang karena itu racun. Saya buang, ternyata di dalam kopi susu ada 5 daun panjang. Pagi sang ini sampai sama. Dan nasi goreng itu saya buang. Kemudian daripada itu, orang itu pulang, kawin. Setelah dia kawin, dia potong ayam, dia goreng, terus digoreng dimakan dengan istri. Kembali habis nonton, ikannya dimakan kucing. Kucing itu dia bunuh dan hatinya dia goreng makan. Habis makan, hati kucing yang dia goreng, sekejap dia mendadak mati. Badannya kembali. Perbuatan jahat akan
dibalas dengan kebiasaan. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Mengenai sakit. Kesaksian mengenai istri saya. Istri saya pemeriksaan dokter di Bel, dokter Grace dan dokter Nene, bahwa menderita appendix atau usus buntu. Segera diberikan pengantar untuk kemarin. Kebetulan ada Bapak Pendeta Petrus Adiguno membawa ke KKR, saya bawakan istri saya dan didoakan. Lalu besoknya saya membuktikan perintah dokter diperiksa usus buntu tidak ada, jadi tidak jadi dioperasi. Terima kasih Pak Pendeta. Amen.